Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya coba akan membahas bagaimana cara menyikapi primbon Jawa. Kita tahu di sini banyak sekali video-video tentang, ada beberapa maksudnya video tentang primbon cara penghitungan neptu, hari lahir, dan suami istri. Jadi kalau Anda belum menonton, silahkan menonton dulu. Tetapi banyak sekali pertanyaan yang memang di luar dugaan saya, bahwa banyak di antara adik-adik atau teman-teman semua yang ingin menikah itu terlalu takut melihat primbon hitung-hitungan. Jadi ada beberapa tips yang bisa saya bagi di sini, mudah-mudahan nanti bisa memberikan wawasan baru. Yang pertama, kalau mau menikah itu harus betul-betul saling mencintai. Saling mencintai dengan niat beribadah kepada Tuhan. Kalau Islam ya mencari ridho Allah, sunnah Nabi. Ya, karena dari pernikahan itu yang akan melegalkan hubungan antara lawan jenis dengan menjadi ibadah. Yang awalnya berdosa, berzina, sekarang menjadi ibadah. Yang kedua, restu dari kedua belah pihak. Restu kedua orang tua itu sangat penting. Jadi coba jangan sekali-kali menentang atau terus melaju menikah itu tanpa ada restu dari kedua pihak. Terus kalau restu belum didapatkan, bagaimana? Kita harus pintar-pintar untuk merayu lah, meyakinkan apa alasannya, kenapa tidak boleh, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, kalau memang masalahnya adalah beberapa primbon Jawa, panjenengan harus tahu bahwa perhitungan primbon itu ada bermacam-macam. Ada yang dibagi 4, ada yang dibagi 7, ada yang macam-macam, ada yang gunung, jugruk, sekoro asat, ada yang pati, sudut, pegat, dan lain-lain. Ada juga yang macam-macam yang itu keturunannya sedikit, kemudian salah satu akan meninggal duluan. Nah, supaya videonya tidak terlalu lama, coba kita pakai logika. Misalnya keterangannya itu salah satu akan meninggal duluan, tidak perlu takut, salah satu memang akan meninggal duluan. Apa harapannya meninggal bareng-bareng? Kan salah satu akan meninggal duluan, tapi kata-kata di situ tidak mengatakan akan segera meninggal duluan, tidak. Bukan salah satunya akan segera meninggal duluan, tidak. Kemudian kalau keturunannya sedikit, itu kan relatif, sedikit itu berapa? Ingat program KB itu 2 anak cukup. Nah, keturunan sedikit seperti apa? 2 atau 3. Kalau dulu orang putra-putrinya ada selusin 12. Kalau 4 kan termasuk sedikit juga, orang sepertiganya. Terus bagaimana? Apakah kita mau mengikuti primbon Jawa dan lain-lain? Perlu dipahami bahwa primbon itu hanyalah salah satu khasanah kekayaan kebudayaan Jawa. Beberapa alasan yang Anda tidak tahu, karena Jawa itu penuh sanepo, tidak berani mengatakan atau tidak terbiasa mengatakan apa adanya, maka dibuatlah primbon itu. Kalau Anda mau menggunakan primbon, ya sejak kenal ditanya neptunya berapa, neptunya apa mas, terus dihitung. Kalau nggak jodoh jangan. Misalnya seperti orang berpacaran yang berbeda agama, kan sudah tahu kalau nanti nggak setuju, itu nekat jarak nih. Jadi hitung kalau mau. Nah, kalau tiba-tiba tidak dihitung kemudian terjadi masalah seperti itu, perhitungannya dan lain-lain, jadi yakinkan saja. Saya tidak mengecilkan maksud primbon, tapi kita harus pintar-pintar. Beda guru, beda hitungan, beda primbon itu kadang berbeda cara perhitungannya. Yang terakhir, semua orang Nusantara, orang Indonesia
termasuk orang Jawa adalah orang yang religius, mengakui keberadaan dan kekuasaan Tuhan. Artinya semua itu mengatur Tuhan, bukan primbon itu. Banyak yang sudah dihitung bagus-bagus nasibnya jelek ya. Meskipun ada juga yang dipas-paskan, dihitung jelek, ditabrak, tapi nasibnya kurang bagus, ada juga. Wallahu a'lam. Terus ada beberapa tips cara kalau misalnya hitungan jelek dan Anda ragu-ragu, diriandoi dulu, ditirakati dulu puasa. Kalau Islam misalnya Senin Kamis, hari-hari yang hari-hari besar itu ya, hari-hari yang mulia akan ada, kemudian puasa di hari Sabtunya. Insya Allah dengan niat yang baik itu segalanya akan bisa dihadapi. Terakhir, Nabi Muhammad, orang-orang yang kita akui kualitasnya, yang kita mengakui para nabi itu dekat, nilainya bagus di mata Tuhan, itu bukan berarti hidupnya terus enak-enak. Kesengsaraan misalnya, anak sakit, kekurangan harta, percekcokan itu hal biasa yang terjadi di dunia. Kalau bisa milih yang enak, iya kalau bisa. Kalau nggak bisa ya harus sabar. Perkataan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.